yang berkaitan dengan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan perbuatan baru, ya disebut dengan bid'ah. Perbuatan baru di sini disebut maksudnya dalam hal apa begitu ya? Bagaimana? Maka mungkin bisa kita katakan bahwa yang dimaksud dengan baru di sini adalah suatu amalan tentu yang berkaitan dengan ibadah yang memang tidak ada dilakukan oleh Nabi SAW, tidak ada dilakukan para sahabatnya, padahal tuntutan kesempatan untuk melakukan itu di zaman Nabi ada. Ya, kesempatannya ada. Misalnya kita contohkan misalnya suatu perbuatan, kita contohkan misalnya tahlilan. Ya, kita ketahui Nabi SAW dan sahabat tidak melakukan tahlilan. Kita lihat apakah sebab untuk melaksanakan tahlilan pada zaman Nabi itu ada? Ada, banyak orang meninggal. Kemudian apakah Nabi memiliki kesempatan bisa dilakukan? Bisa dilakukan dan memiliki kesempatan. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa Nabi dan sahabat tidak melaksanakannya? Karena tidak ada anjuran. Ya, berarti kalau dikatakan itu berarti suatu perbuatan yang kita katakan sebagai perkara baru. Memang dia asal usulnya tidak ada sama sekali, kemudian dibuat-buat oleh orang. Kemudian ada yang kedua namanya bid'ah, itu namanya bid'ah yang pertama tadi namanya bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah itu adalah memang suatu ajaran agama yang memang dia bid'ah secara asal. Agama sama sekali tidak memerintahkan, tidak ada menganjurkan, kemudian dia lakukan. Dan ini digarisbawahi berkaitan dengan permasalahan agama, bukan berkaitan dengan masalah dunia. Urusan dunia tidak ada urusan bid'ah-bid'ahnya itu. Jadi berkaitan dengan masalah agama. Kemudian ada yang kedua disebut dengan bid'ah idhofiyah, yaitu suatu amalan yang dasarnya ada, tetapi kemudian ditambah-tambah. Ditambah-tambah, direnovasi, diberikan hiasan-hiasan sehingga nampak yang aslinya sudah tidak ada lagi. Kita misalkan di sini adalah zikir secara berjamaah. Ya, zikir secara berjamaah. Kita mengatakan bahwa zikir itu ada dan dilakukan Nabi SAW, dilakukan para sahabatnya, tetapi tidak dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara bersama-sama berzikir. Kemudian diformat dengan satu format, yaitu dengan satu qor, satu suara, satu membaca, satu mengaminkan. Pada dasarnya zikir itu ada, tetapi dengan tata cara demikian itu tidak ada. Berarti contoh yang kedua ini adalah perkara baru yang memang memiliki dasar, tetapi kemudian ditambah-tambah. Sedangkan model yang pertama tadi adalah perkara baru di dalam agama yang memang tidak ada sama sekali. Ya, dibuat, dijadikan sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah itu sudah digariskan tata caranya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan, Nabi sudah menggariskannya. Anda mengamalkannya, kita mengamalkannya sesuai yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu bagi kita untuk melakukan kreasi, inovasi terhadap ajaran agama. Sudah cukup yang datang dari Nabi kita amalkan, yang tidak dilakukan, yang tidak dianjurkan oleh Nabi padahal mereka mampu melakukannya, kita tinggalkan, sudah selesai urusan. Sebetulnya simpel urusan agama itu, ya. Simpel urusan agama. Maka jangan kita mempersulit dengan membuat ini dan itu, ujung-ujungnya bisa membawa kepada perpecahan. Wallahu ta'ala. Inilah yang menjadi persoalan dan selalu menjadi perbincangan yang tidak pernah putus-putusnya, soal bid'ah. Kita kembali kepada hadisnya. Ini saya perpanjang kepada anak-anakku. Kembalikan kepada hadisnya tentang bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul kalami kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Itu rangkaiannya. Sebagus-bagus petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyebut wasyarrul umuri, dan sejelek-jeleknya perkara,
sejelek-jeleknya urusan perkara muhdatsatuha. Muhdatsat artinya dikata ahdatsa yuhditsu, yang diada-adakan. Bedakan antara mengadakan dengan diada-adakan. Mengadakan bisa mengadakan barang yang sudah ada kita adakan. Tapi kalau mengada-adakan itu mengadakan sesuatu yang tidak pernah ada, mengada-adakan. Wa kullu muhdatsatin, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Karena tidak ada rujukannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada rujukannya, referensinya, itu tidak termasuk bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan semua barang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan yang sesat itu pasti di neraka. Lalu timbul pertanyaan, kalau disebut bid'ah itu segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah, apakah segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah sekarang ada? Apakah pasti jeleknya? Akal sehat akan menjawab belum tentu jelek dan belum tentu baik. Itu jawaban yang tepat. Bid'ah itu mungkin baik dan mungkin jelek. Lihat dulu bid'ahnya itu kayak apa. Kalau bid'ah itu ada referensinya, ada rujukannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu tidak termasuk bid'ah sayyi'ah. Tapi kalau bid'ah itu tidak ada referensinya, tidak ada rujukannya kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah al-bid'ah al-madmumah. Supaya jelas kepada anak-anakku, nanti kalau terjun di masyarakat bicara soal bid'ah itu, anak-anakku sudah menjadi profesornya bid'ah. Jadi profesor ngerti betul. Bada ayabda'u artinya menciptakan. Maka di dalam Al-Quran Allah menyatakan badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Mengapa dikatakan pencipta langit dan bumi? Karena sebelum Allah menciptakan langit dan bumi tidak pernah ada langit dan bumi. Berarti langit dan bumi ini barang baru, barang bid'ah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi tidak pernah ada langit dan bumi. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Maka Allah menyatakan di dalam Al-Quran badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Lalu bid'ah di dalam agama kita ini segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah dan tidak ada rujukannya, tidak referensinya. Kalau ada referensinya tidak termasuk bid'ah. Jadi yang dikatakan bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada referensinya, tidak ada rujukannya dalam syariat baik Quran maupun Sunnah, itu namanya bid'ah. Adapun yang ada rujukannya kana lahu aslun minasyar'i yadullu alaihi, yang menunjukkan kepadanya falaisa bid'atan syar'an. Misalnya contohnya barang baru, kita mengadakan yasinan setiap malam Jumat atau mengadakan sholawatan setiap malam Minggu. Yang pasti yasinan setiap malam Jumat zaman Rasulullah tidak ada, itu pasti tidak ada. Nah, kemudian kita adakan. Nah, tapi kita punya rujukan.
rujukan perintah Allah untuk membaca Al-Quran. Kemudian perintah Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran misalnya. Jadi itu namanya ada rujukannya. Dan jelas rujukannya. Kita kembali rujukannya baca Yasin setiap malam Jumat. Rujukannya kepada perintah Allah, perintah baca Quran. Dan Allah tidak menentukan tempat dan waktunya baca Quran. Kapan baca Quran, kapan saja. Di mana baca Quran, di mana saja. Karena Allah tidak menentukan tempat dan waktu, kita menentukan tempat dan waktu. Malam Jumat bertempat di musola, kita kumpul yasinan bersama. Nah, perbuatan ini ada referensinya, ada rujukannya, ada dalil yang menunjukkannya. Maka baca Yasin setiap malam Jumat tidak termasuk bid'ah sayyi'ah. Nah, itu supaya dibedakan. Tidak lalu semua pokoknya zaman Nabi tidak ada. Loh, kalau pokoknya zaman Nabi tidak ada, ya yang ada di Mekah Madinah bid'ah semua itu. Zaman Nabi sa'i di atas pasir di antara dua bukit, Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Zaman Rasulullah. Sekarang Sofa Marwah sudah masuk bagian masjid. Kita tawaf, kita sa'i tidak kena matahari. Bawahnya sudah dikasih bukan keramik lagi. Sudah dikasih apa namanya itu? Marmer dari Itali. Pakai AC. Zaman Nabi tidak ada itu semuanya itu. Sa'i cuman di bawah. Sekarang sa'i ada di tingkat dasar, ada di tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 3. Zaman Rasulullah pasti itu tidak ada. Itu termasuk bid'ah itu. Kalau dianggap segala sesuatu yang baru, yang tidak sesuatu bid'ah, banyak bid'ah sekarang ini. Yang dikerjakan di Masjidil Haram sendiri. Kalau kamu TV-nya bagus, antenanya bagus, setel Saudi 1, 24 jam baca Quran, tidak pernah berhenti kecuali sholat. Zaman Rasulullah pasti tidak ada itu. Dan yang baca Quran bukan orang, kaset. Kalau kau setel lagi Saudi 2, 24 jam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dibaca 24 jam. Tidak berhenti kecuali sholat. Pasti zaman Rasulullah tidak ada. Apakah orang yang baca Quran 24 jam yang zaman Nabi tidak ada masuk neraka? Insya Allah otaknya miring. Ya. Kamu otaknya miring apa lurus? Hah? Otaknya miring. Nah, ini dijelaskan. Wa in kana bid'atan luwatan, walaupun itu berarti bid'ah secara bahasanya. Memang secara bahasa bid'ah, tapi kalau ada rujukannya menjadi bagus. Fakullu man ahdatsa syai'an, dan semua orang yang mengadakan sesuatu wa nasabahu ilad din, dan dia nasabkan kaitkan dengan agama, walam yakun lahu aslun fid din, tetapi tidak ada bagi perbuatan tadi aslinya di dalam agama, yarju ilaihi, yang kembali kepadanya, fahuwa dolalatun, itulah yang disebut sesat. Waddin bariun minhu, dan agama bebas dari bid'ah yang seperti itu. Wasawaun fi dzalika masailul i'tiqad awil a'mal awil aqwal. Sama dalam masalah sedemikian, baik dalam masalah akidah
masalah amaliyah atau masalah perkataan. Wa amma ma waqa'a fi kalamis salaf, adapun yang terjadi di dalam perkataan ulama-ulama salaf min istisani ba'dil bid'ah, yang mengatakan istihsan kebaikan sebagian bid'ah, fa inna ma dalika fil bid'il lughawiyah la syar'iyyah. Itu yang terjadi bid'ah secara bahasa, bukan dalam secara syarak. Wa qad qala Syafi'i, dan telah berkata al-Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Ini kata Imam Syafi'i, bahwa bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji. Wa bid'atun madmumatun, dan bid'ah yang tercela, yang dicela. Dhamma yadumu itu mencela, madmumah. Ini jelas Imam Syafi'i menyatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ada dua. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Adapun bid'ah yang sesuai dengan sunnah Nabi, itulah bid'ah yang dipuji, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi. Wa ma khalafas sunnah fahuwa madmum. Adapun bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Nabi, itulah yang tercela. Itu jelas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun hanya melanjutkan pikiran Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar melihat jamaah sholat tarawih sendiri-sendiri, hampir 12.000 sahabat penduduk Mekah tarawih sendiri-sendiri. Kemudian dengan ijtihadnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab, alangkah baiknya kalau sembahyang tarawih ini saya bikin berjamaah supaya rapi, tidak sembahyang sendiri-sendiri. Di situ sujud, di sini sedang berdiri, di situ sedang ruku, macam-macam, supaya seragam kayak sholat berjamaah 5 waktu. Maka ditunjuklah Ubay bin Ka'ab. Jadi imam pertama dalam sholat tarawih itu sahabat Ubay bin Ka'ab. Setelah selesai sembahyang tarawih 20 rakaat rapi, yang baca Quran enak, sholatnya rapi, selesai 20 rakaat. Disitulah Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadihi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Jadi yang berkata bid'ah ada yang bagus dan ada yang tidak bagus, bukan Sukron Makmun. Sayyidina Umar pertama kali yang berkata bahwa bid'ah ada bid'ah yang bagus. Imam Syafi'i hanya memperkuat pendapat Sayyidina Umar, al-bid'atu bid'atani. Pertanyaannya, mengapa dalam hadis tadi kok Allah tidak menyebutkan sifatnya? Misalnya kullu bid'atin hasanatin dolalatun, atau kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Rasul tidak menyebut sifat dari bid'ah itu karena sudah pasti. Maka dalam ilmu balaghahnya, sesuatu benda yang sifatnya sudah pasti boleh untuk tidak disebut sifatnya. Termasuk dalam hadis Rasulullah, mestinya Rasulullah bersabda, kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Mestinya. Mengapa Rasulullah tidak menyebut kullu bid'atin sayyi'atin atau kullu bid'atin madmumatin? Karena sudah pasti yang sesat itu yang jelek. Kalau baik tidak mungkin sesat. Tidak mungkin akan terjadi kullu bid'atin hasanatin dolalatun, kecuali dari orang yang otaknya miring. Tidak mungkin.
kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Kemana otaknya itu? Kalau kullu bid'atin sayyi'atin au kullu bid'atin madmumatin dolalatun, itu pasti benar. Maka itu saya kembalikan, untuk memaham hadis dan tafsir tidak cukup hanya dengan mufradat saja. Masih ada ilmu nahunya, masih ada ilmu sorofnya, masih ada juga ilmu balaghahnya. Dalam ilmu balaghah, suatu benda yang sudah pasti sifatnya boleh tidak disebutkan sifat itu. Termasuk kullu bid'atin dolalatun, tidak disebutkan sifatnya karena sudah pasti. Kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Tidak mungkin kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Paham? Hah? Paham? Jadi menguasai betul persoalan itu, bukan hanya kulitnya, ngerti persoalan itu sebenarnya. Dari mana kata-kata bid'ah daripada ayabda'u? Nah, di mana sumber pertamanya Al-Quran, badi'us samawati wal ard. Apakah semua barang baru itu pasti jeleknya? Belum tentu. Bisa jelek, bisa baik. Tergantung bid'ahnya tadi kayak apa. Kalau barang baru itu ada rujukannya, maka dan tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itu termasuk bid'ah hasanah, seperti yasinan malam Jumat. Yasinan malam Jumat termasuk bid'ah hasanah. Rujukannya ada. Malah kalau belajar hadis lagi, masih ada hadis yang menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min wairi ayyang kuso min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Nah, sunnah saja, kalau secara bahasanya masih ada dua. Ada sunnah sayyi'ah, ada sunnah hasanah. Kalau sunnah Nabi itu mesti hasanah, itu sunnah. Kalau sunnah Nabi itu sudah dalam ilmu syariat, syara'an, itu bukan lughatan. Man sanna fil Islam, barang siapa yang membikin kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang baik dalam agama Islam, falahu ajruha, maka baginya pahala tradisi tadi, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengerjakannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Contohnya yasinan malam Jumat, sholawatan malam Minggu, atau dzikir malam Senin misalnya diadakan. Itu namanya mengadakan tradisi, tradisi yang baik. Dzikir malam Senin, tradisi yang baik. Sholawatan, baca maulid setiap malam Minggu, tradisi yang baik. Yasinan setiap malam Jumat, tradisi yang baik. Apakah berani kau mengatakan barang siapa yang baca sholawat setiap malam Minggu istiqomah masuk neraka? Otaknya? Otaknya? Barang siapa yang baca Yasin setiap malam Jumat istiqomah masuk neraka? Otaknya? Mengapa masuk neraka? Itu barang bid'ah. Zaman Nabi kagak ada. Goblok. Gimana otaknya dicuci gini nih? Hah? Apa? Saya cuci bersih otaknya itu.
Pagi sore dicuci nggak bersih-bersih, banting aja.